Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita membahas materi tentang chapter 14 non-current liabilities, yaitu di akuntansi keuangan menengah. Ini ada yang akuntansi keuangan menengah 1, kadang juga diberikan ke akuntansi menengah 2. Nah, materi chapter 14 ini, tujuannya pada dasarnya itu adalah bagaimana kita memahami kewajiban jangka panjang, bagaimana akuntansi ketika penerbitan sampai dilunasi, ya, sampai dilunasi. Dan pada materi kali ini kita mungkin akan lebih fokus membahas tentang obligasi ya. Sebentar ya. Kita akan fokus membahas bond atau obligasi yang ini. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang other long term liability atau notes payable, karena akuntansinya mirip dengan bond payable, maka nanti kita akan fokuskan ke bond payable saja. Di long term notes payable mungkin di skip atau dibahas sekilas. Gitu, itu saja. Dan ini adalah cakupan materinya, dan kita mungkin langsung ke topik pembahasan terkait dengan liabilitas. Liabilitas, kalau menurut ke DPPLK, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, takut belibet ngomongnya. Liabilitas itu merupakan kewajiban, ya. Kewajiban itu berarti nanti kita akan memberikan sesuatu, makanya ada pengalihan sumber daya ekonomi. Dan sumber daya ekonomi itu tidak selalu dengan kas, bisa saja aset lain, ya, bisa saja aset lain non kas. Kewajibannya saat ini itu terjadi karena ada peristiwa masa lalu, peristiwa kemarin, peristiwa minggu lalu lah, atau tahun lalu atau kapan. Misalnya kita meminjam uang, misalnya kita membeli barang tapi non tunai, kita mendapatkan jasa non tunai, maka muncullah liabilitas. Adapun liabilitas jangka panjang sesuai dengan chapter ini, PSAK 1 paragraf 69 ya, PSAK 1 paragraf 69 itu memberikan definisi tentang liabilitas jangka pendek yang dirincikan. Tapi di akhir paragraf disebutkan, kalau tidak memenuhi kriteria di atas, maka dia masuk ke kewajiban atau liabilitas jangka panjang. Apa kriteria jangka pendek? Ini ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah liabilitas itu dalam satu siklus operasi. Liabilitas itu tujuan untuk diperdagangkan. Liabilitas itu jatuh tempo dalam jangka 12 bulan setelah tanggal periode pelaporan. Dan keempat ini ada. Kalau nggak masuk ke dalam A, B, C, D itu, barulah kita masukkan ke dalam jangka panjang. Jadi A, B, C, D itu untuk memenuhi jangka pendek. Kemudian, ini definisi menurut Keso ya, sama seperti tadi itu, seperti yang di standar akuntansi ya, bahwa non-current liability itu adalah kewajiban yang jatuh tempo tidak dalam 1 tahun, atau di sini ada ataunya tuh, nggak titik ya, tapi koma masih, atau satu siklus operasi perusahaan mana yang lebih panjang. Kalau perusahaan merchandising, perusahaan dagang yang ada bla 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 mart itu, dia siklus operasinya cuma sebentar, karena dia beli jual gitu ya, sehari juga udah kelar gitu. Nah, itu berarti dia menggunakan waktunya, batasannya adalah 1 tahun. Tapi kalau perusahaan yang panjang masa siklusnya gitu ya, properti mungkin ya, nah itu mereka menggunakan satu siklus operasinya yang panjang itu, misalnya 1,5 tahun, ya mereka menggunakan batasan 1,5 tahun. Nah, apa saja yang masuk ke dalam kewajiban jangka panjang atau liabilitas jangka panjang ini? Ada bond payable. Apa bond payable itu? Utang obligasi. Ada long term notes payable, utang wesel jangka panjang. Ada mortgage payable. Ada liabilitas dana pensiun. Ada liabilitas sewa. Ini nanti kita pelajari nanti ya. Oke. Nah, kewajiban jangka panjang itu karena dia akan melewati masa-masa panjang ke depan, dia harus ada restriksi, batasan, ada covenant-nya biasanya. Yang tujuannya ada secara rinci gitu ya, nilainya berapa sampai apa saja ininya, persyaratannya. Itu untuk ini sebenarnya sih, untuk apa ya? Untuk melindungi lah hak-hak pemberi pinjaman maupun yang meminjam kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu, kalau ada kejadian yang nggak diinginkan ya, ya nanti sesuai dengan yang tadi covenant-nya gitu ya. Nah, ya sekarang kita bahas tentang tipe-tipe obligasi. Kalau tipe-tipe obligasi secara prakteknya sih secara umum ada secured, unsecured ya. Ada yang dijaminkan, ada penjaminannya, ada yang tidak ada jaminannya ya. Enakan ya secured lah ya, ada misalnya. Ada term, ada serial. Kalau term itu bunganya dibayar per periode tapi pokoknya di akhir. Kalau serial ketika di per periode itu
membayar pokok maupun bunga. Kalau callable, call, panggil. Artinya bond itu dipanggil kembali ke perusahaan, artinya apa? Dilunasi sebelum jatuh tempo. Jatuh temponya 5 tahun, 3 tahun dia sudah punya duit, dia nggak mau bayar bunga lama-lama, maka dilunasi itu callable. Bisa seperti itu. Tapi kan berarti kalau ada callable, ada non-callable ya, gitu. Ada yang nggak bisa di call sewaktu-waktu. Ada convertible. Ada convertible itu maksudnya adalah ada obligasi yang bisa di-convert ke saham. Nah, ini asik nih, nanti kita bahas di chapter 16. Dan lain-lain kalian bisa baca sendiri kalau ingin tahu, penasaran ya, apa itu ya bisa dibaca sendiri. Oke, kita sampai kepada penerbitan obligasi. Kita harus paham dulu penerbitan obligasi itu sebelum kita mencatat atau perlakuan akuntansi seperti apa. Obligasi itu ada kontraknya ya, tentunya ada perjanjiannya. Kalau zaman dulu itu, kalau pas suatu perdagangan secara fisik ada sertifikatnya gitu. Sertifikat itu adalah janji untuk membayar. Janji untuk membayarnya itu gimana? Di situ ada nilai nominalnya, 1.000 misalnya. Ya 100.000 lah ya. Itu misalnya, misalkan. Nah, ini akan dibayar ketika kapan? Maturity date. Maturity date itu adalah ketika jatuh tempo. Jatuh temponya misalnya 5 tahun lagi nih, di tahun 2026, berarti tahun 2026, 2026, 2025. Ya, itulah ya. Nah, itu berarti dia akan membayar 100.000. Di situ juga akan ada persentase bunga yang akan dibayar per periode. Periodenya kapan? Tergantung perusahaan. Mau bulanan, mau setengah tahunan semi annual ya atau tahunan, terserah, tergantung. Betul. Ini dibilang lagi. Nah, kemudian obligasi itu kenapa harus ada sih gitu? Obligasi itu biasanya perusahaan perlu dana besar, tapi dia nggak mau tuh nerbitin saham. Kalau saham kan nanti terkait dengan klaim kepemilikan kan, maka dia kasihlah utangan, surat utang gitu. Kalau banyak-banyak yang pegang saham juga kan nggak enak juga lah ya. Nah, dia kasih surat utang ke banyak pihak supaya nggak berat kalau ke satu pihak, ke satu lembaga kan berat tuh kalau dananya besar gitu. Yang kecil-kecil tadi menjadi besar untuk pengembangan biasanya ya. Ini skema bond dan saat pencatatannya. Nah, berarti obligasi itu kan nanti diterbitkan, dijual nih di sini di awal oleh perusahaan penerbit. Maka perusahaan penerbit mendapatkan kas. Tentu saja mendapatkan kas atas apa? Atas obligasi yang dia jual atau dia terbitkan. Berikutnya kalau dia sudah menerbitkan, artinya obligasinya sudah ada beredar di pasaran, dia harus membayar bunga. Gitu ya, sesuai dengan bunga kupon. Bunga kupon itu adalah bunga yang tertera di sertifikat yang dijanjikan gitu. Jadi saya pindah sini dulu. Nah, ketika di akhir periode tahun kelima, perusahaan itu harus membayar prinsipal. Apa itu prinsipal? Pokok pinjaman. Pokok pinjaman ini sebenarnya adalah yang ada di sertifikat tadi itu, yang dijanjikan gitu. Kalau dia perusahaan itu berjanji 5 tahun lagi akan membayar 100.000, apakah ketika dia menerbitkan dapat uang 100.000? Nah, itu yang belum tentu. Ya, kita harus menghitung NPV, net present value. Kenapa kalau belum tentu? Nanti karena ada dipengaruhi oleh bunga pasar. Kenapa NPV itu dipengaruhi oleh bunga pasar? Nanti kita bahas lebih lanjut aja ya. Lanjut ke sini aja. Saya akan pindah lagi pojok. Oke. Nah, sekarang saya ini ada yang listing di bursa, misalnya di bursa obligasi. Ada Vodafone, ada Telekom. Dia mempunyai kupon. Nah, kupon ini apa? Kupon itu bunga kupon. Bunga kupon itu adalah bunga yang dijanjikan penerbit. Bunga yang tertera di sertifikat, maka dibilang bunga par value gitu. Vodafone ngasih janji 5%, Telekom ngasih janji 5,25% per tahun gitu. Nah, itu janjinya. Nah, kalau maturity itu adalah jatuh tempo. Price, harga ketika penerbitan. Nah, di sini kalian bisa perhatikan bahwa Vodafone itu dia menjual atau menerbitkan obligasinya pada harga 106,66%. Artinya di atas dari harga yang tertera di sertifikat. Kalau Telkom 100% berarti sama. Yang di sertifikat berapa itulah yang diterima uangnya. Tapi kalau Vodafone enggak. Dia akan menerima uang yang lebih besar daripada sertifikat itu. Kenapa bisa terjadi? Itu semua dipengaruhi oleh yield. Yield itu apa? Yield itu adalah bunga pasar. Ini yang terjadi di pasar nanti, di pasar gitu. Bunga pasar.
Nah, itu mempengaruhi, kok bisa mengaruhi sih? Kayak gini nih, ya. Di pasar bunganya 4,06. Vodafone berani ngasih 5%. Kalau menjadi investor yang rasional, maka pilih yang mana? 4 atau 5? 5 dong ya. Maka orang akan berbondong-bondong tuh untuk membeli bunga kupon, membeli bunganya si Vodafone. Nanti harga di pasar juga akan naik karena demand-nya naik gitu kan. Misalnya perusahaan itu bagus gitu ya, maka demand-nya akan naik gitu. Demikian juga kalau misalnya gini, wah bunga di pasar berapa? 4. Vodafone ngasih berapa? 5. Yuk kita beli Vodafone aja yuk. Meskipun harganya tinggi ya. Orang akan kayak gitu kan ya. Beda dengan Telkom. Ini ratingnya kalau dilihat juga ratingnya kalau Vodafone AA, kalau Telkom kan B ya. Kayak IPK aja lah, A itu lebih bagus dari B. Ya kan? Gitu. Lanjut ya. Nah, ini adalah valuation and accounting for bond. Berarti kita akan membahas tentang perhitungan dan akuntansi untuk obligasi. Tentunya obligasi itu sebenarnya ketika penerbitan itu nggak sebentar. Dia itu memerlukan waktu yang ya seminggu, mingguan, bulanan kayak gitulah. Biasanya kan kalau kita menerbitkan juga ada underwriter ya, ada nggak langsung, siapa mau? Ini langsung nggak, biasa ada pihak lagi yang menjadi perantara lah kayak gitu. Langsung aja lah ya ini ya. Ke sini ya, langsung ke sini. Apa ini? Kita membahas, nah ini tadi yang saya jelaskan nih, kenapa jadi harga dari obligasi itu ditentukan oleh beberapa hal ini. Dia bisa dijual pada harga yang sama dengan sertifikat, atau lebih tinggi, atau lebih rendah. Itu sesuai dengan apa? Ternyata di sini dijelaskan bahwa yang pertama supply and demand dari buyer dan seller ya. Jadi supply and demand itu ngaruh kayak tadi itu yang saya jelaskan di awal. Resiko dari obligasi itu, kalau sangat berisiko biasanya ya ada yang mau ada enggak kok dong ya. Kalau dalam investasi kan harus high return tuh kan ya. Ya pinter-pinternya si investor ya gitu. Nah kemudian ya kadang-kadang kan kayak gitu, pun diperuntukkan untuk apa, kayak misalnya sukuk diperuntukkan untuk apa. Kalau risikonya besar ya kadang itu ngaruh juga. Market condition ya, kemudian kalau misalnya masa-masa pandemi seperti ini, misalnya nerbitin obligasi juga belum tentu banyak yang mau, sehingga mungkin harganya juga kalau didiskon-diskon kayak gitulah. Dan ekonomi ini apa negara tadi itu bilang. Ini kita lihat menghitung nilai penerbitan obligasi. Ya, menghitung nilai penerbitan obligasi. Jadi NPV tadi itu yang saya jelaskan, NPV di awal, NPV itu adalah nilai nanti yang diterima. Uang yang diterima oleh penerbit ya, itu ditentukan dari apa? Ditentukan dari nilai net present value dari apa? Dari nih prinsipalnya. Jadi kalau punya sertifikat itu kan ada nilai prinsipalnya yang dijanjikan 5 tahun lagi akan dibayar. Nah, itu nanti di present value kan. Kalau di present value kan berarti apa? Kalau nilai itu dibawa ke tahun sekarang, nilainya berapa? Uang 5 tahun lagi nilai 100.000. Kalau sekarang itu setara dengan berapa? Nah, itu akan di present value kan. Demikian juga dengan 9.000, 9.000, 9.000 bunga yang dibayarkan ini. Bunga yang dibayarkan kalau misalnya di present value kan, di present value. 1 tahun di present value kan. Tahun kedua juga nanti akan di present value kan, di present value kan, di present value kan, di present value kan, seperti itu kan. Nanti juga ada present value dari bunganya itu. Maka di sini dijelaskan nilai bond itu merupakan present value dari prinsipal ditambah present value annuity dari interest. Nah, ini ada perbedaan nih. Kalau prinsipal langsung present value prinsipal karena hanya sekali pembayaran 100.000 itu aja. Tapi bunga yang sebesar 9.000 itu dibayar tiap periode. Artinya tiap tahun katakanlah seperti itu. Kalau tiap tahun berarti kan berkala. Ini ya ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Makanya ada annuity-nya dan itu beda. Nanti rumusnya ada beda. Kita menghitung ini nanti akan ada tabel ya. Ada tabel supaya lebih mudah. Nanti ada tabelnya, dikasih tabelnya lah nanti itu. Oke, kita lanjutkan untuk valuation and accounting for bond ini di video part berikutnya. Ini tentang apa nih di slide terakhir? Oh, kita di slide ini membahas tentang apa itu bunga kupon dan apa itu bunga pasar. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya ya.